Saya lebih cenderung kalau mau menyarankan kepada calon presiden, menurut saya dia tidak perlu gerasa-gerusu di sini sebab apalagi ada persoalan rasa. Saya lihat publik ini kok kayaknya lebih simpati kepada calon presiden yang manuvernya lebih sedikit dan juga calon presiden yang manuvernya lebih sedikit. Jadi ya saran saya adalah tolong kurangi manuvernya supaya dapat simpati rakyat. Seorang wakil presiden toh memang nggak ada fungsinya kalau tidak difungsikan. Ya mohon maaf ini. Daripada ada konflik, mendingan kita cari seseorang yang kira-kira dalam mohon maaf ini ya tidak terlalu akan memperbesar dinamikanya. Jadi sengaja dicari orang yang memang akan diparkir begitu. Halo sahabat Gelora. Gelora TV kini punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama acaranya Petamaya. Bekerja sama dengan Cakradata, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Petamaya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen dan relasinya serta mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta mendengarkan para narasumber yang terpercaya. Ikuti terus program Petamaya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan komen, serta bagikan kanal Gelora TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora dimanapun berada, serta pemirsa Gelora TV di seluruh Indonesia, jumpa lagi di acara Petamaya, Warganet Punya Suara edisi ke-8. Kali ini kita berjumpa lagi dengan tema yang menarik ya, dan ini pasti akan makin mengerucut seiring waktu mendekati penetapan Capres dan Cawapres. Kali ini Gelora Petamaya masih didukung oleh Cakradata, sebuah lembaga riset digital yang terus bersama Gelora hingga episode ke-8 ini. Dan kali ini temanya adalah tentang persepsi warganet terhadap bakal calon wapres perempuan. Jadi kita pertajam temanya ke Cawapres perempuan. Ini akan makin menjadi pilihan tema-tema mendatang karena Capres relatif sudah terkonsolidasi, koalisi partai politik juga semakin terkristalisasi, dan pada tanggal minggu-minggu depan di akhir bulan Agustus, Partai Gelora juga sudah akan mendeklarasikan Capresnya yaitu Prabowo Subianto. Dan sekali lagi kita akan membahas tema ini masih dengan segmen-segmen tambahan. Nanti akan kita dengarkan potongan kata warga, di mana warga kita tanyai tentang tema ini, dan juga potongan pandangan dan pendapat dari Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah terkait tema Cawapres. Mari kita mulai. Tema tentang Cawapres sendiri sudah pernah diangkat secara khusus oleh Partai Gelora dalam Gelora Talks edisi ke-90. Waktu itu Gelora Talks membahas tentang meneropong pengaruh Cawapres terhadap Capres. Jadi waktu itu Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengatakan bahwa yang kemudian dikutip banyak media bahwa Capres akan berpasangan dengan Cawapres yang dianggap ban serep dan difungsikan secara simbolik saja. Difungsikan secara simbolik semata. Dalam konteks Wapres saat ini, misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden dari Presiden Joko Widodo, dikatakan oleh Fahri Hamzah, ia difungsikan untuk merepresentasikan kelompok Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Dan peran Cawapres pada 2024 mungkin akan terjadi pergeseran besar, khususnya memberikan efek elektoral sehingga meningkatkan keterpilihan Capres, mengingat 3 Capres saat ini belum mencapai 50%. Dan secara ideal sebetulnya fungsi Cawapres seperti diuraikan oleh Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dalam acara tersebut, salah satunya adalah menambal kekurangan kompetensi Capresnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merangkul segmen yang tak terjangkau oleh calon presidennya, misalnya terkait kelompok kepentingan, kelompok agama, kemudian teritorial, Jawa, non-Jawa, dan sebagainya. Dan ini teman-teman bisa elaborasi di Gelora Talks edisi ke-90, bisa ditonton ulang, dan kita juga akan
ambil potongan-potongannya untuk memberikan penjelasan yang lebih baik terkait tema ini pada segmen-segmen Petamaya ke-8. Walaupun periode politik Indonesia itu 5 tahun, tetapi sebagai politikus yang baik, itu memikirkan nasib generasi bangsa Indonesia itu jauh dari lebih dari 5 tahun. Kami terbiasa memikirkan nasib generasi bangsa Indonesia ini jauh lebih ke depan. Tidak ada yang lebih tepat untuk memikirkan generasi bangsa Indonesia itu selain di tangan para ibu. Di tangan para ibulah kebangkitan masa depan generasi bangsa Indonesia bisa ditentukan. Dan karena itu, tidak ada yang tepat selain mengisi Wapres Indonesia 2024 itu selain perempuan. Jangan pernah anggap remeh perempuan dalam membangun bangsa ini. Kak, Misi mau tanya dong, pertanyaannya Indonesia pernah punya presiden perempuan nggak? Ingat nggak siapa namanya? Pernah, namanya tuh Megawati Soekarno Putri. Siapa wapres Indonesia yang paling kakak ingat? Tri Sutrisno dan B.J. Habibie. Sekarang calon presiden udah pada bermunculan nih. Siapa yang menurut kakak cocok jadi cawapres? Yang cocok jadi calon wakil presiden itu Anies Baswedan. Setuju nggak kalau ada wapres perempuan? Setuju kalau wakil presidennya itu seperti Ibu Susi Pujiastuti atau Najwa Shihab lah. Boleh. Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Karena kalau menurut saya secara pribadi, wakil presiden itu biasanya orang-orang yang tegas, yang jadi eksekutor. Nah, Ibu Susi Pujiastuti itu termasuk dalam karakter tersebut, gitu. Udah banyak pembuktian pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan. Tahu nggak tugas wapres apa aja? Tugas wakil presiden ngebantu presiden kan, namanya juga wakil. Melihat dari unggahan di media digital, khususnya di media daring yang terpopuler, masih berhubungan dengan cawapres, misalnya arti penting seorang wapres. Fahri Hamzah dikutip dari Gelora Talks ke-90 mengatakan bahwa jangan cuma jadi ban serep, wapres 2024 harus seperti Bung Hatta, wakil presiden Indonesia pertama yang memfungsikan diri sangat mengkomplemen dengan presidennya yaitu Soekarno. Kemudian yang kedua dikutip dari kompas.com, Fahri Hamzah nilai wapres saat ini seperti ban serep dan itu realita yang kita alami. Ini beberapa unggahan terkait calon wakil presiden. Kita belum membahas tentang calon wakil presiden perempuan. Nah, berikutnya terkait unggahan daring terpopuler, pada awal tahun 2023 sebetulnya sudah muncul indikasi tentang beberapa nama cawapres perempuan diangkat oleh Tribun, misalnya ada Yeni Wahid, ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani dari PDIP. Ini juga cukup populer dan waktu itu men-trigger perbincangan masyarakat terkait kemungkinan seorang cawapres dari perempuan. Kemudian penentuan bacawa pres. Ini sudah mulai mengerucut perbincangannya sebetulnya. Di antaranya misalnya pada pekan ini atau akhir pekan lalu, salah satu capres, yaitu Ganjar Pranowo, menggali kemungkinan akan berpasangan dengan Yeni Wahid misalnya. Dan pada Petamaya yang sebelumnya, sahabat Gelora bisa menyaksikan bahwa sebetulnya beberapa simulasi dari pasangan capres yang ada sekarang sangat memungkinkan muncul nama perempuan di sana. Kalau teman-teman ingin lihat, bisa masuk ke playlist Petamaya di Gelora TV dan bisa menyaksikan tayangan sebelumnya. Nah, kemudian juga di warganet juga mulai memotret tentang perimbangan suara perempuan dan suara pria dalam daftar pemilih pada pemilu 2024 dan itu cukup berimbang. Beberapa warganet kemudian menyarankan dengan keberimbangan ini untuk salah satu capres untuk mulai memikirkan siapa cawapres perempuannya. Kemudian muncul juga dukungan-dukungan terhadap mantan menteri di era Jokowi yang pertama, yaitu Susi Pujiastuti, untuk masuk ke dalam bursa cawapres. Ya, karena dia dilihat sebagai punya rekam jejak dan kemudian punya popularitas yang masih tinggi saat ini. Salah satu warganet mengusulkan misalnya Susi Pujiastuti untuk menjadi cawapres bagi Anies Baswedan.
Nah, sahabat Gelora dimanapun berada, kini kita masuk ke penjelasan tentang pendapat warganet terhadap cawapres perempuan. Jadi ini menggunakan keyword tentang cawapres perempuan dengan memasukkan data beberapa cawapres. Misalnya, yang muncul tertinggi adalah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat ini, diusulkan menjadi cawapres untuk mengamankan suara Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah sebesar 24% adalah dukungan Susi Pujiastuti, seperti tadi saya sampaikan bahwa Susi Pujiastuti dianggap layak sebagai bacawa pres. Kemudian urutan ketiga sebesar sama 24%, warganet mengusulkan kenapa tidak wakil presiden perempuan, karena itu akan mencetak sejarah bagi Indonesia, pertama kali wapres dari perempuan. Yang berikutnya adalah adanya pendapat dari warganet sebesar 17% bahwa cawapres wanita akan punya peran penting terhadap dukungan kaum perempuan kepada capres tersebut. Dan yang terakhir sebesar 9% adalah keinginan warganet untuk mendapatkan bacawa pres yang mengaspirasikan kaum perempuan. Ini adalah data yang sahabat Gelora bisa lihat di layar secara lebih jelas. Nah, terakhir adalah persepsi warganet terhadap bacawa pres perempuan paling populer. Ini dihitung dari jumlah mention. Dan mention menandakan kurang lebih menggambarkan tentang apa yang diinginkan warganet secara umum terhadap siapa cawapres yang diusung untuk mendampingi 3 capres yang ada saat ini. Yang pertama, yang terbesar mentionnya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 63.177. Data ini diambil 1 Januari sampai 15 Agustus 2023. Nomor 2 adalah Susi Pujiastuti sebesar 48.000. Kemudian Mensos Tri Risma hari ini yang mantan wali kota Surabaya sebesar 46.000. Kemudian Yeni Wahid sebesar 37.000 dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar 26.000. Setidaknya ini menggambarkan perbincangan yang terjadi di dunia maya dan preferensi warganet terhadap siapa yang dianggap cocok sebagai cawapres perempuan. Tentu ini perlu dikonsider selain efek elektoral, selain efek mewakili kepentingan tertentu dan merepresentasikan dukungan partai politik pendukung, ini tentu perlu dipandang sebagai sebuah usulan oleh para capres, sehingga ini bisa memberikan efek dukungan publik karena dianggap capres tersebut membawa atau mengusung kepentingan perempuan. Sehingga tadi seperti yang kita sampaikan di slide pertama, tertinggi saat ini elektabilitas para capres adalah berkisar di 36% dan 38%. Dengan masuknya cawapres perempuan, ini perlu dilihat sebagai sebuah kemungkinan untuk mengungkit elektabilitas capres tersebut di atas 50%. Dan ini sebuah sajian riset Partai Gelora bersama dengan Cakradata, lembaga riset digital, untuk memberikan pemahaman, inspirasi kepada masyarakat. Untuk memudahkanmu mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia, kamu bisa menampilkan QR Code unikmu yang nanti bisa tinggal dipindai. Mau tahu caranya? Gampang. Nah, gampang kan? QR Code ini memudahkanmu untuk mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. QR Code ini juga bisa dicetak di flyer, poster, ataupun stiker. Bisa juga kamu unggah di sosial media, profile picture WhatsApp, atau digital asset lainnya. Yuk, gabung bersama Partai Gelora Indonesia dan ajak teman dan rekanmu bergabung bersama. Indonesia pernah punya presiden perempuan nggak? Dan Mas ingat nggak namanya? Pernah punya, namanya Megawati Soekarno Putri. Kalau wapres perempuan Indonesia pernah punya nggak sih? Punya. Siapa wapres Indonesia yang paling Mas ingat? Bapak Haji Yusuf Kalla. Mas setuju nggak kalau ada wapres perempuan? Setuju. Kenapa Mas?
biar bisa berkolaborasi antara pikiran laki-laki dan pikiran perempuan. Tahu nggak tugas Wapres apa aja? Untuk menggantikan tugas presiden apabila berhalangan. Dan demikian Peta Maya edisi ke-8. Kita masih akan mendengarkan kata warga seperti biasa dan potongan pernyataan pendapat dari Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah di segmen-segmen selanjutnya dari acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada perhatian sahabat Gelora dimanapun, pemirsa Gelora TV yang telah memberikan like, kemudian juga tentu memberikan komentar dan masukan. Kita akan menantikan masukan-masukan itu untuk memberikan masukan kepada kami di tema-tema selanjutnya. Kita tahu pendaftaran resmi pasangan capres dan cawapres segera akan berlangsung di bulan Oktober sebelum ditetapkan di bulan November. Dan ini akan mengerucut dan Partai Gelora telah menyatakan dukungannya terhadap salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto dan dalam waktu dekat akan mendeklarasikan dukungan tersebut. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap ikuti Peta Maya edisi selanjutnya. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Salam Gelora, semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seorang wakil presiden itu kan kemudian tadi ada tugas atau fungsi, fungsi representasi, ya kan, simbolik. Yang kedua nanti ada fungsi elektoral, elektabilitas gitu ya. Tapi juga ada fungsi ketiga yang kita lihat dalam perjalanan itu fungsi logistik gitu. Nah sebenarnya ini agak kacau menurut saya ya, yang seharusnya hal-hal seperti ini berikan saja hak prerogatifnya kepada calon presidennya, nanti ditentukan oleh seorang calon presiden secara sepihak yang merupakan hak prerogatif presiden, seperti dia nanti mengangkat menteri, karena pada dasarnya seorang wakil presiden juga sebenarnya adalah pembantu presiden. Nah, saya kira ini nanti kita bisa diskusikan, tetapi karena mengingat seorang wakil presiden toh memang nggak ada fungsinya kalau tidak difungsikan. Ya mohon maaf ini, saya tadi ngambil cerita dari zaman Pak Harto, itu wakil presiden itu ya orangnya Pak Harto, pembantunya Pak Harto. Ya. Kemudian setelah Pak Harto, Pak Habibie bahkan memutuskan dia nggak mau pakai wakil. Sehingga dia nggak mau mengganggu jadwal konstitusi tambahan pada waktu itu. Cukup dia saja sebagai presiden, dia kerja dalam setahun 7 bulan, dan dia kerja luar biasa gitu. Nah baru kemudian setelah itu antara Gus Dur dengan Megawati. Gus Dur sebenarnya bukan perolehan suara terbanyak partainya, PDIP yang menang pada waktu itu, tapi karena ada situasi sosial dibalik ya keadaannya itu. Gus Dur yang presiden, Ibu Mega yang menjadi wakil. Di tengah jalan dianggap konflik, sampai hari ini konflik ini masih dianggap terasa begitu. Tapi Hatta adalah seorang intelektual besar ya. Kalau bicara ilmu administrasi, itu Pak Bung Hatta itu tidak ada tandingannya. Dia adalah seorang master in the rechten, ya, atau sarjana hukum sekarang itu yang paham ketatanegaraan, bahkan juga dia seorang ekonom juga yang meletakkan fondasi bagi perekonomian nasional kita. Nah, jadi selain bahwa pada awalnya dia punya fungsi representasi simbolik begitu. Tapi berikutnya Bung Hatta adalah seorang teknokrat yang luar biasa.